Pernah kepikiran gak sih kalau keberadaan kita semua ini, manusia, sebenarnya cuma gangguan kecil buat planet ini? Kita ngerasa penting banget ya kan, penguasa dunia. Tapi gimana kalau ternyata alam semesta punya skenario yang beda banget? Oke, kita mulai aja perjalanan pikiran ini. Coba deh, bayangin sekejap. Ini bukan soal mati ya, bukan juga pindah ke alam lain, tapi bener-bener dihapus. Kayak file yang di-delete permanen. Dalam satu kedipan mata, tanpa drama, tanpa suara, kamu, saya, dan seluruh umat manusia lenyap. Gitu aja. Sekarang, coba dengerin suara di sekitar kita. Bayangin deh macetnya Jakarta. Suara klakson yang sahut-sahutan, abang-abang ojol yang teriak, musik dangdut dari warung sebelah. Kita ini berisik banget. Kita mengisi setiap celah di bumi ini dengan kehadiran kita. Kita ngerasa jadi denyut nadinya planet ini. Atau setidaknya itu yang kita kira. Terus, dalam sekejap, sunyi. Kita semua hilang. Yang tersisa cuma secangkir kopi yang masih ngebul di meja, chat yang belum sempat dibalas, cicilan yang belum lunas. Semua mimpi dan kerja keras kita jadi nggak ada artinya lagi. Kosong. Oke, kita masuk babak pertama, kekacauan mesin tanpa tuan. Kita bakal lihat apa yang terjadi cuma dalam 10 menit pertama, saat dimana semua teknologi canggih ciptaan kita mulai sadar bosnya udah nggak ada. Jadi, perjalanan kita ini bakal melewati 4 fase waktu. Mulai dari gema kekacauan yang kita tinggalin, lalu tragedi menyedihkan yang terjadi dalam sunyi, terus kita lihat gimana alam kembali jadi pemilik sejati, sampai akhirnya jejak kita terhapus sepenuhnya. Nah, di 10 menit pertama ini, semua mesin kita tuh kayak anak ayam kehilangan induknya, bingung. Ribuan pesawat di angkasa tiba-tiba jatuh kayak mainan rusak. Mobil-mobil di jalanan saling tabrak, menciptakan ledakan besar tanpa ada yang liput. Dan pelan-pelan, satu persatu pembangkit listrik mati. Lampu-lampu kota yang indah itu berkedip untuk terakhir kalinya, seolah ngucapin selamat tinggal sebelum gelap total. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, tragedi sunyi. Dan jujur aja, ini mungkin bagian yang paling bikin nyesek. Nasib mereka yang nggak salah apa-apa, yang kita tinggalkan begitu saja, 10 hari kemudian. Di dalam jutaan rumah yang terkunci, anjing dan kucing yang kita sayangi itu masih nungguin di depan pintu. Tapi mereka pelan-pelan sadar, tuanya, pahlawan mereka, nggak akan pernah pulang buat ngasih makan atau sekedar buka pintu. Dan angkanya gila. Bukan cuma hewan peliharaan, tapi miliaran ayam, sapi, kambing di peternakan seluruh dunia juga bakal mati. Dalam sunyi, terkurung di kandang mereka, tanpa makanan dan minuman. Sebuah kematian massal yang hening. Ini ironis banget kan? Makhluk-makhluk yang kita sebut sahabat, yang kita klaim kita sayangi, justru jadi korban pertama yang paling menderita waktu kita nggak ada. Mereka jadi saksi bisu terakhir dari peradaban manusia yang tiba-tiba sirna. Oke, sekarang kita lompat jauh ke depan. 100 tahun setelah mesin-mesin kita hancur dan tragedi para hewan berlalu, sekarang saatnya kita lihat kekuatan sejati dari pemilik asli planet ini. Alam yang mengambil alih semuanya kembali. Jalan tol yang dulu jadi kebanggaan kita, simbol kemajuan, sekarang cuma jadi pajangan. Akar-akar pohon dengan sabar tapi pasti ngerobek aspal itu, mengambil lagi tanah yang dulu kita pinjem. Dan ini nih gambaran yang paling jelas. Mall, tempat kita dulu belanja dan nongkrong, sekarang berubah jadi hutan buatan. Lorong-lorongnya jadi jalur berburu buat macan. Etalase toko yang pecah jadi tempat burung bersarang. Di sini muncul pertanyaan yang dalam banget. Coba bayangin lukisan Mona Lisa di museum yang kosong. Pelan-pelan berjamur, retak, terus hancur jadi debu. Nah, kalau sebuah keindahan itu hancur tanpa ada satupun mata yang melihatnya, apakah keindahan itu beneran pernah ada? Atau jangan-jangan makna itu cuma ada karena kita yang melihatnya? Dan inilah lompatan terakhir kita. 1 juta tahun di masa depan. Kalau katakanlah ada alien pinter datang ke bumi, kira-kira apa yang bakal mereka temukan dari peradaban kita? Jawabannya, hampir nggak ada. Piramida udah jadi bukit pasir, patung Liberty tenggelam, gedung-gedung beton kita udah jadi debu lagi. Bahkan plastik, sampah abadi kita akhirnya nyerah juga. Satu-satunya jejak kita mungkin cuma satelit-satelit tua yang jatuh ke bumi jadi bintang jatuh yang nggak ada siapa-siapa yang melihat. Kesimpulannya, jelas dan agak dingin, alam semesta nggak peduli sama kita. Kita sering ngomong, selamatkan bumi. Padahal kenyataannya, bumi nggak butuh diselamatkan.
dia bakal baik-baik aja. Justru kitalah yang butuh bumi biar kita bisa hidup dan merasa berarti. Nah, setelah jalan-jalan ke masa depan yang sepi itu, yuk kita balik lagi. Kembali ke satu-satunya waktu yang beneran kita punya. Saat ini. Di antara miliaran tahun sejarah alam semesta yang hampa, fakta bahwa kamu bisa sadar, bisa mikirin semua ini, itu sendiri adalah sebuah keajaiban. Kamu punya mata untuk melihat dan pikiran untuk bernalar. Jangan pernah lupa hal ini. Di tengah semua kesibukan, kekhawatiran soal masa depan, atau penyesalan masa lalu, ingat, kamu ada di sini. Sekarang, kamu lagi bernapas, kamu hidup. Jadi, aku tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Kalau kamu tahu hari ini adalah hari terakhir umat manusia di bumi, hal apa yang paling kamu sesali karena belum kamu lakukan atau belum kamu katakan? Kalau perjalanan pikiran ini bikin kamu merinding, atau bikin kamu jadi lebih ngargain setiap tarikan napas, selamat, itu tandanya kamu masih manusia seutuhnya. Tetaplah bernalar sebelum waktu menghapus kita semua.